Kedua orang tua saya hanya tinggal berdua di rumah setelah semua anaknya menikah. Ini kondisi yang banyak dialami oleh keluarga di negeri kita. Jadi orang tua hanya tinggal berdua di rumah setelah semua anaknya menikah. Bagaimana cara saya berbakti kepada keduanya? Apa saya harus tinggal bersama mereka? Atau saya sering berkunjung ke rumah orang tua yang tinggal di satu kota? Karena saya anak laki-laki. Bagus, karena yang bertanya anak laki-laki. Kalau yang bertanya anak perempuan, maka izin suami dan banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi antum yang bertanya laki-laki, kita katakan kewajiban antum berbakti kepada keduanya masih wajib hukumnya. Ya, masih wajib. Jadi inilah kadangkala cerita yang sangat menyedihkan dari orang-orang tua di negeri kita. Setelah semua anaknya sukses, punya pekerjaan, punya keluarga, punya penghasilan, punya aset dan sebagainya, orang tuanya dibiarkan hidup berdua. Bahkan lebih parah lagi, ada yang masukkan kemana? Panti asuhan, panti jompo. Ini durhaka ini anaknya. Ya, usahakan kalau memang antum harus kerja di luar kota, ya, ajak keduanya tinggal bersama dengan antum. Cuman kadangkala banyak orang tua kita yang juga tak mau merepotkan kita. Tapi kadangkala kenapa dia tidak mau ikut? Karena dia merasa antum itu terlalu repot kalau mereka berdua ikut dengan antum. Keluh kesah antum terlalu banyak. Saya yakin kalau seandainya antum itu benar-benar terbuka dengan keduanya dan tidak pernah berkeluh kesah dan berusaha untuk membahagiakan keduanya, siapa pula orang tua yang tidak senang ikut anaknya? Saya yakin karena memang ada masalah. Ima dengan antum secara langsung atau dengan istri antum, maka dia nggak mau ikut. Ya, coba perhatikan ini. Karena kita laki-laki harus berbakti kepada orang tua kita. Gimana caranya? Ya. Kemudian kalaupun seandainya antum harus keluar, maka coba ada komunikasi dengan saudara laki-laki yang lain bagaimana caranya. Ya. Dan jangan lupakan. Karena kita kalau sudah sibuk kadang-kala melupakan banyak hal, termasuk orang tua kita juga lupa. Bahkan subhanallah, di saat kita berdoa, yang kita ingat hanya diri kita, anak kita, istri kita. Mana doa untuk orang tua kita? Lupa kita sudah. Dan ketahuilah kalau itu yang kita lakukan, nanti cerita sedih orang tua kita juga akan kita alami, bahkan lebih parah. Itu janji Allah. Sunnatullah di alam semesta. Kalau anda berbakti, anak anda akan berbakti. Kalau anda durhaka, anak anda akan durhaka. Kalau anda ingat dengan orang tua, anak anda akan ingat dengan anda. Kalau seandainya kita melupakan, anak kita juga akan melupakan kita, bahkan lebih parah. Maka perhatikan ini, ya, semaksimal mungkin kita bahagiakan. Ya, kalaupun seandainya di luar kota gajinya 3 juta, di kota ini gajinya mungkin cuma 2 juta, enggak apa-apalah. Selama cukup kita bisa berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Makanya seorang salaf tatkala dia kuburkan ibunya, dia menangis. Ditanya, kenapa kok gak sabar? Dia mengatakan bukan masalahnya ibuku sudah meninggal atau belum meninggal, karena kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Tapi aku sedih, hari ini pintu surga terbesar untukku ditutup oleh Allah. Maka jangan kemudian kita menyesal gara-gara 1 juta, gara-gara jabatan, gara-gara gaji yang lebih besar, kemudian kita korbankan, kemudian baru menangis setelah ada telepon, ibumu sudah meninggal. Baru kita sedih, ya Allah, seandainya udah lewat. Pintu surga terbesar itu ayah dan ibu kita. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa masuk surga dan tidak termasuk di antara orang yang didoakan kehinaan dan kecelakaan oleh Nabi SAW. Raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu, man adraka walidayhi, yang bertemu dengan kedua orang tuanya. Celaka, celaka, celaka kata Nabi, yang menemui kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tapi orang tuanya tidak bisa menyebabkan ia bisa masuk ke dalam surga.